Santo Yosef bagimu kami bermadam, lambungkan pujian serta hormat dalam doamu yang berserah. Peroleh dalam kami berkat dan rahmat, bersama-sama Bunda Maria, Kau pelihara Yesus Sang Putra. Di Kau diri jadi pribadi setia, cinta pada Allah dan sesama. Santo Yosef bagimu kami bermadam, lambungkan pujian serta hormat dalam doamu yang berserah. Perolehkan kami berkat dan rahmat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke wilayah 9. Pastor Paroki sudah menetapkan bulan Mei ini sebagai bulan Maria bersamaan dengan mengenal keutamaan Santo Yosef. Dan setiap hari Rabu dijadikan hari Santo Yosef. Dan dalam bulan Maria ini kita akan mendoakan Rosario dalam rangkaian dengan tahun Yosef. Maka mari kita menyatukan diri dalam iman. Kita doakan doa Rosario sepanjang bulan Mei ini, khususnya pada hari Rabu ini, bersama-sama dengan umat seluruh paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Mari kita daraskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan hari itu Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas bab 1 ayat 28b, dilanjutkan 30b sampai 31. Kabar gembira yang diterima oleh Maria dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki awalnya menjadi kabar yang mendatangkan kegelisahan bagi Yusuf. Mendengar Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, waktu itu Yusuf belum mengetahui bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Bagi Yusuf adalah sebuah kabar yang menggelisahkan. Namun, Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum, maka ia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan hadir dalam mimpinya. Melalui mimpinya, Allah mengajak Yusuf melihat peristiwa itu dari sudut pandang Allah dalam kerangka rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Kabar yang mendatangkan kegelisahan berubah menjadi kabar yang menggembirakan dan meneguhkan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Matius bab 1 ayat 24. Begitulah Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dan Yesus yang ada dalam kandungan Maria sebagai anaknya. Yusuf mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, ia menerimanya, mengambil tanggung jawab atas hal itu, dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Yusuf adalah seorang bapa yang menerima, kata Paus Fransiskus. Hidup kita juga tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Banyak peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita tidak nyaman, menggelisahkan, bahkan mungkin tidak bisa kita terima. Marilah kita belajar dari Yusuf untuk berani melihat semua peristiwa hidup kita dalam iman, dalam kacamata Allah. Penglihatan ini akan membuat kita mengerti dan memahami berbagai peristiwa hidup yang tidak mengenakan, kemudian menerima dan menjalaninya dengan ikhlas, serta dapat menemukan keindahan di dalamnya. Menerima kehidupan, memperkenalkan kepada kita makna tersembunyi. Patris Corde nomor 4. Melalui berbagai peristiwa hidup yang kita renungkan dalam iman kepada Allah, kita akan menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Ia mau menyelamatkan kita sebab Ia sangat mengasihi kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, Peristiwa gembira kedua. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas bab 1 ayat 42 sampai dengan 43. Pada waktu dia mendengar bahwa saudaranya yang sudah tua, Elisabet, telah mengandung, maka Maria pun tidak membuang-buang waktu. Langsung saja dia pergi ke tempat tinggal Zakaria dan Elisabet di Ain Karim yang terletak di pegunungan Yehuda. Perjalanan ini cukup jauh, sekitar 112 km, dan juga cukup membahayakan. Mungkin Maria bergabung dengan sebuah rombongan kafilah dari Nazaret, Galilea yang sedang menuju daerah Yudea. Bayangkanlah bagaimana khawatir dan risau hati Yusuf memikirkan perjalanan Maria ini. Mungkin Yusuf mengajukan protes, tetapi Maria maju terus untuk membantu Elisabet yang sudah tua, dan waktu itu adalah bulan ke-6 dia mengandung. Lukas bab 1 ayat 36. Dalam kebanyakan lukisan tentang peristiwa Maria mengunjungi Elisabet, Yusuf seringkali dimasukkan dalam gambar. Hal ini masuk akal juga, karena wajar saja kalau Maria ditemani oleh Yusuf paling sedikit waktu perginya. Lagi-lagi Yusuf harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak seperti harapannya. Namun ia dapat menerima kenyataan itu. Ia mengizinkan Maria pergi jauh, berarti ia pun percaya pada kemampuan Maria.
Ia mengetahui maksud baik Maria datang ke Ain Karim, yaitu untuk memberikan pelayanan dan untuk membawa Kristus sendiri kepada Elizabeth dan kepada Yohanes yang ada dalam kandungannya. Karena pada waktu itu Maria juga sudah mengandung. Ketika Elizabeth melihat Maria, ia mampu mengenali Maria sebagai seorang perempuan yang terberkati di antara semua perempuan karena bayi yang dikandungnya. Belajar dari Yusuf, hendaknya kita menghargai kemampuan orang lain. Ia tidak menjadi protektif secara berlebihan, memberikan kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk berkembang sesuai dengan jati dirinya. Juga adalah ungkapan cinta yang tidak egoistis. Lebih-lebih kita hendaknya menghargai orang lain, siapapun itu yang memberikan diri bagi tugas pelayanan dan dalam karyanya berusaha membawa Kristus kepada sesamanya. Janganlah kita menjadi penghalang bagi karya-karya yang sedemikian luhur. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik. Peristiwa gembira ketiga. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Meskipun Injil sangat sedikit menulis tentang apa yang dilakukan Yusuf, namun dalam peristiwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, dapat kita pastikan bahwa peran Yusuf sangatlah penting dan berarti. Demi memberikan tempat yang nyaman bagi Maria untuk melahirkan, Yusuf berusaha menemukan tempat yang layak. Namun, rupanya tidak tersedia tempat yang pantas bagi mereka. Pada saat itu, untuk memastikan Maria bisa melahirkan dengan cukup nyaman, Yusuf mengubah kandang menjadi tempat Maria untuk melahirkan dan menjadikan palungan ternak sebagai tempat pembaringan bagi bayi Yesus yang baru lahir. Yusuf adalah seorang bapa yang sangat bertanggung jawab, seorang pelindung bagi keluarganya, seorang bapa yang berani sekaligus kreatif. Baginya, keluarganya sangat penting. Segala perhatian dicurahkannya bagi keluarganya. Kelahiran Yesus, Sang Allah yang menjelma menjadi manusia, diterima Yusuf dengan tangan terbuka. Bahkan ia mengabdikan diri sepenuhnya bagi putra Allah ini. Meneladan Yusuf, hendaknya kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam keseharian kita yang serba biasa, dalam aktivitas rutin kita setiap hari. Meneladan Yusuf, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan pantas untuk menyambutnya, untuk menjadikan diri kita sebagai bait kediamannya, dengan bertobat dan meninggalkan semua perbuatan buruk atau dosa. Meneladan Yusuf, kita hendaknya menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran dan tugas kita masing-masing, melaksanakan pekerjaan kita secara maksimal. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik. Peristiwa gembira keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas bab 2 ayat 34-35. Dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah, Injil menonjolkan peran Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf sangat setia pada hukum Taurat. Hal ini dibuktikan dengan mempersembahkan Yesus kepada Allah. Tindakan mereka dalam menjalankan tradisi itu sekaligus ungkapan iman kepada Allah. Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah. Karena itu harus dipersembahkan kembali kepada Allah. Dengan ini, Maria dan Yusuf menanamkan tradisi keagamaan mereka sejak dini kepada Yesus. Juga dengan menyunatkan, menamai, menguduskan, dan mempersembahkan Yesus di bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai anak sah menurut hukum. Mempersembahkan Yesus di bait Allah juga adalah ungkapan syukur Maria dan Yesus kepada Allah atas anugerahnya bagi mereka, khususnya atas anugerah anak yang adalah Allah sendiri yang sudi tinggal bersama mereka. Tentu saja Yusuf sebagai kepala keluarga berperan besar dan menentukan dalam hal ini. Ia adalah seorang pendidik sejati, khususnya dalam hal menanamkan iman. Ia mengasuh dan mendidik Yesus dalam tradisi Yahudi. Ia mengajarkan kebiasaan-kebiasaan dalam agamanya kepada Yesus sejak masih kecil. Ia menanamkan iman dan ketaatan kepada Allah sejak Yesus masih berusia dini. Yusuf memimpin keluarganya dalam beribadat kepada Allah di rumah mereka di Nazaret. Saat bersantap, Yusuf memimpin Maria dan Yesus berdoa syukur dan memberi berkat. Setiap tahun ketika perayaan Paskah, Yesus belia mulai memainkan peranannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar ritual kepada Yusuf. Bapa, mengapakah malam ini berbeda dari malam-malam lainnya? Lalu Yesus bersama Maria mendengarkan Yusuf bercerita tentang peristiwa-peristiwa keluaran yang jaya dan penjelasan akan makna anak domba Paskah. Ketika Yesus cukup usia, Yusuf memperkenalkannya dengan ibadat sinagoga. Yesus setia dan taat pada ritual-ritual rumah ibadat sepanjang hidupnya. Tidak hanya ajaran iman yang ditanamkan pada Yesus, namun Yusuf juga mengajarkan kepada Yesus kecakapan hidup, yakni keahlian seorang tukang kayu. Melalui kecakapannya ini, Yesus menopang hidupnya dan juga bundanya setelah wafat Yusuf. Dan ia pun disebut sebagai tukang kayu. Dari Injil Markus bab 6 ayat 3. Khususnya para orang tua, mari kita belajar dari Yusuf untuk menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Demikian dikatakan Familiaris Consortio artikel 36. Terutama dalam hal iman, sehingga keluarga menjadi gereja mini atau gereja rumah tangga. Keluarga Kristiani perlu memiliki komitmen yang tinggi terhadap iman. Artinya, dalam perjalanan dan pergulatan hidup keluarga, hendaknya iman digali unsur wawasannya, diungkapkan atau dirayakan dalam doa, dihayati dalam hubungan kasih persaudaraan, diwujudkan dalam tindakan nyata, serta disaksikan secara radikal agar mendatangkan sukacita bagi sesama. Selain itu, mari kita juga selalu bersyukur atas semua anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur atas kesehatan, rezeki yang cukup, atas keluarga, atas pekerjaan, atas pertemanan,
atas berbagai kesempatan untuk kita beraktivitas, atas berbagai pengalaman yang memperkaya kita, dan atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, Peristiwa gembira kelima. Yesus ditemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lukas bab 2 ayat 49 sampai 50. Pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem merayakan Paskah di bait Allah. Dalam perjalanan pulang kembali ke Nazaret, rupanya Yesus tidak ada di dalam rombongan. Dalam Injil, episode kisah ini adalah episode terakhir di mana Yusuf terlibat dalam narasi. Peristiwa Yesus tinggal di Yerusalem bukan menunjukkan kecerobohan Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Justru Yusuf dan Maria adalah orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anak mereka untuk terlibat dan bertanggung jawab juga dalam rombongan mereka. Kepercayaan dari orang tuanya inilah yang memungkinkan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa Yusuf dan juga Maria amat menyayangi Yesus. Sebagai orang tua yang berdedikasi, mereka kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus dengan cemas. Demi mencari Yesus, mereka harus menempuh perjalanan jauh
Demi menemukan Yesus, mereka harus meninggalkan kenyamanan perjalanannya, mencari seorang anak di ibu kota Yerusalem yang besar, sama halnya dengan mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Tetapi akhirnya mereka menemukan Yesus. Ia ada di tengah-tengah para guru hukum Taurat di Bait Allah, berdiskusi dan memberi jawaban yang sangat cerdas. Setelah menemukan Yesus dan Maria, bertanya kepada dia, tidak pulang bersama mereka? Jawaban Yesus sangat membingungkan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas bab 2 ayat 49. Maria tidak mengerti dengan jawabannya, dan sang bunda menyimpannya di dalam hatinya. Bagaimana dengan Yusuf? Dari sifat Yusuf yang tulus hati, dan juga dari kenyataan bahwa Yesus, seorang anak berumur 12 tahun, yang dapat berdiskusi dengan orang-orang dewasa, bahkan orang-orang dewasa itu adalah para alim ulama, pemuka agama Yahudi, kita dapat mengetahui bahwa Yusuf sebagai bapa asuh Yesus di dunia telah mengajarnya dengan baik tentang hukum-hukum Allah. Dari kenyataan bahwa Yesus lebih memilih untuk terlibat dengan urusan bapaknya, dinyatakan dalam jawabannya bahwa ia harus berada di dalam rumah bapaknya, menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mengajarkannya tentang hukum Taurat secara teknis, tetapi Yusuf telah mengajarkan dasar dan inti hukum Taurat itu sendiri, yakni mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dalam didikan Yusuf, sang bapa asuh di dunia, Yesus menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan manusia. Santo Yusuf menjadi contoh bagi kita, terutama bagi semua orang tua, khususnya para ayah, tentang bagaimana membesarkan anak-anak anugerah Allah. Tugas terpenting dan terutama orang tua, terkhusus seorang ayah, adalah membawa anak-anak mereka kepada Allah dan mengajar mereka untuk mencintai Allah serta mengasihi sesama demi Allah. Para orang tua, terutama Allah, hendaknya mengajar anak-anak teristimewa dengan memberi contoh melalui teladan dan kesaksian hidup. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri doa rosario kita dengan mendoakan dari buku Santo Yosef Pelindung kita nomor 20. Doa kepada Santo Yosef Pelindung Keluarga. Bapak Yosef, kala kami ingat ketulusanmu, menerima Maria dengan Yesus dalam rahimnya, kami bangga akan kebijaksanaanmu. Bapak Yosef, kala kami ingat ketegaranmu melindungi kanak-kanak Yesus, kami salut dengan kegigihanmu menjaga keluarga. Bapak Yosef, kala kami ingat kerja kerasmu dalam menafkahi keluarga, kami senang melihat tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga terpilih. Bapak Yosef yang penuh dalam ketaatan, bersinar dalam ketulusan, teguh dalam kasih sayang, tekun dalam kerja dan karya, agar tidak meninggalkan teladan keutamaanmu. Tabahkanlah kami di saat kami lemah, diperdaya godaan akan kesenangan. Kuatkanlah kami di saat kami pesimis, menjalani rupa-rupa tantangan dalam kehidupan. Semoga kami selalu dalam semangat kemuridan yang setia, agar di ujung sejarah kami nanti kita akan berjumpa. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa rosario kita telah selesai. Marilah kita pulang, kita diutus. Santo Yosef yang setia, Engkau Bapa yang penyayang,